Salam Kerahiman. Hari ini Ziarah Kerahiman Ilahi hari keempat dengan tema Yesu Ufam Tobie. Kita hari ini hari keempat ada di Krakow. Pagi hari tanggal 15 April adalah Pesta Kerahiman Ilahi. Aku mendapat beberapa SMS dari teman-temanku di tanah air, antara lain dari teman-teman Lumen Christi, juga dari Herna, dari Leo, dan juga mereka mengucapkan selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pada pagi hari ini sudah menyapaku melalui teman-temanku. Hari ini, Minggu kedua Paskah. Kami semua akan pergi ke Gereja Kerahiman Ilahi di Lagwiniki, Krakow untuk merayakan Pesta Kerahiman Ilahi yang dirayakan sebagai pesta resmi Gereja Katolik. Kami semua sangat bersemangat untuk segera tiba di tempat itu, mengingat ini merupakan salah satu agenda penting bagi kami para peziarah untuk mengikuti pesta tersebut. Sesaat setelah meninggalkan hotel dalam perjalanan menuju Basilika Kerahiman Ilahi, tidak seperti biasanya, tiba-tiba Pater memanggil saya untuk memimpin doa pagi. Dalam doaku, aku mohon agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan dan sapaan Tuhan dan kasih Tuhan di tempat ini, dan layakkan kami Tuhan untuk bisa menerima indulgensi penuh, seraya mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan terima kasih Bapa, karena hal ini bukan karena kehebatan kami semata, tetapi karena kasih-Mu. Engkau mau mengasihi kepada siapa Engkau mau mengasihi, dan Yesus, Engkau andalan hidup kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau ingatkan kami untuk selalu minta rahmat belas kasih lewat perantaraan Bunda Maria yang selalu mendoakan kami. Amin. Setibanya di lokasi Lagwiniki di Krakow, di Basilika Kerahiman Ilahi, di kompleksnya, ternyata sudah banyak bis yang antri dan parkir di sepanjang perjalanan menuju gereja tersebut. Menurut Gregory, tour guide kami pada hari itu, kami tidak bisa mencapai lokasi, sehingga kami harus turun dari bis dan berjalan kaki agak jauh untuk mencapai tempat itu. Dan memang tidak hanya rombongan kami, semua rombongan memang harus berhenti di situ, dan kami semua berjalan menuju Basilika. Banyak sekali yang hadir, bukan hanya rombongan-rombongan bis dari luar negeri, tapi juga ada banyak bis turis lokal, ada juga pribadi-pribadi yang datang naik mobil untuk datang ke Pesta Kerahiman Ilahi tersebut. Nah, Michael mengingatkan kami semua juga, hati-hati menjaga mata para Bapak Ibu, karena di sepanjang perjalanan menuju Basilika, di kiri kanan itu banyak sekali orang yang berjualan benda-benda rohani. Jangan beli sekarang ya maksudnya, tapi kita pesta kerahiman ilahi dulu. Michael masih mengizinkan kami semua untuk membeli gambar kerahiman ilahi untuk diberkati pada pesta kerahiman ilahi. Sambil berjalan menuju Basilika, tempat diadakan misa pada pagi hari itu, kami juga melihat ada beberapa tenda. Nah, di dalam tenda itu ada pastor dan suster yang menampung intensi misa pada pagi hari itu. Juga ada pastor-pastor yang siap memberikan berkat rohani kepada gambar-gambar atau barang-barang sakramental ya, barang-barang atau gambar-gambar yang mau diberkati. Sambil terus berjalan,
Gregory menunjuk suatu kamar di lantai atas dengan bunga kuning di depan jendela sebagai kamar dari Suster Faustina pada waktu ia tinggal di Krakow. Nanti Bapak Ibu kalau ke sana juga akan selalu melihat kamar yang biasa ditempati oleh Suster Faustina di Krakow. Dan di jendela bagian depannya pada waktu kita datang ada bunga kuning sehingga memudahkan kita untuk tahu kamar yang mana yang dimaksud. Dan ada tulisan bahwa dengan kematian Suster Faustina bukan berarti devosinya juga ikut mati, tapi justru akan semakin menyebar, akan semakin besar. Pada bulan Desember 1937, di kamar itulah Suster Faustina menerima wahyu tentang jam kerahiman. Dan di kamar itu juga dia meninggal pada tanggal 5 Oktober 1938 pada pukul 10.45 malam. Suster Faustina tinggal di beberapa tempat, misalnya di Warsawa, di Vilnius, di Plock. Tapi paling lama Suster Faustina tinggal di Krakow. Jadi ingat ya, kalau Bapak Ibu datang ke sana, di kamar itulah Yesus memberitahukan Suster Faustina tentang jam kerahiman, dan di kamar itulah dia meninggal. Kami juga melewati suatu bangunan yang pernah diceritakan oleh Suster Faustina dalam buku hariannya mengenai pengemis yang datang mengetuk pintu bangunan itu untuk meminta makan karena dia sangat lapar dan kedinginan. Jadi di dalam kompleks itu ada satu pintu dengan tangga yang nggak terlalu tinggi, dan kalau Bapak Ibu buka pintu itu, waktu itu kita datang dibuka pintu dan susternya memang memperlihatkan kepada kita ada satu lukisan di dinding ya, peristiwa tentang pengemis yang minta makan kepada Suster Faustina yang terus berubah rupa pada waktu mengembalikan mangkok menjadi rupa dari Yesus. Ceritanya, suster di sana juga bercerita lagi ya tentang kejadian ini sambil memperlihatkan lukisan yang ada di dinding. Suster Faustina pada waktu itu sedang bertugas menjaga pintu. Pada waktu pintu diketuk, dia melihat seorang pengemis muda dengan pakaian compang-camping yang minta makan karena kelaparan. Suster Faustina berusaha mencari makanan di dapur dan memberikan pada pengemis itu semangkuk sup yang sudah dipanaskan lebih dahulu berikut sisa-sisa roti yang masih ada. Ternyata pengemis itu adalah Yesus ketika ia mencoba mempertegas penglihatannya pada pengemis itu, tapi ternyata Yesus menghilang. Suster Faustina merenungkan kejadian itu. Ia mendengar suara bahwa Yesus sengaja datang untuk merasakan manisnya perbuatan dirinya pada para pengemis yang sebelumnya selalu diberi makan oleh Suster Faustina, dan ternyata kegembiraan pengemis-pengemis itu sampai ke surga. Suster Faustina melakukannya untuk siapa saja tanpa kecuali. Dan apa yang dilakukannya itu adalah sebagai suatu hadiah, sekaligus bukti kasih yang murni untuk Yesus. Yesus katakan ya, yang memperhatikan orang yang paling hina, engkau memperhatikan aku. Dan Suster Faustina lakukan itu untuk semua yang datang. Semua yang bisa dibantu, dia bantu. Nah, rasa terima kasih dari para pengemis yang ditolong oleh Suster Faustina, rasa terima kasih, rasa syukur, ternyata itu membumbung sampai ke surga. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau kita melakukan kebaikan, orang itu berterima kasih walaupun kita tidak mendengar, tapi rasa terima kasih itu naik ke atas. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita melakukan sesuatu yang membuat orang kecewa, membuat orang sedih, saya pun percaya, yakin, rasa sedih, rasa sakit itu juga sampai kepada Tuhan. Setelah lewat gedung tersebut, kami mulai mencari tempat yang nyaman
untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi itu. Jadi perayaan Ekaristinya bukan di dalam gedung, tapi di lapangan terbuka ya, karena yang datang banyak sekali. Udara pagi itu sangat sejuk dan cerah. Dengan matahari yang bersinar dihiasi wajah-wajah gembira dari semua yang berkumpul di sana. Sebagian besar dari padang rumput yang luas di kompleks tersebut sudah penuh tertutup oleh para umat yang hadir yang mau merayakan pesta kerahiman ilahi. Luar biasa indah persatuan dari macam-macam orang, dari aneka warna kulit, baik dari anak-anak sampai kakek nenek. Tidak terbilang juga para pastor, bruder, suster yang tergabung dalam perayaan itu. Dari kejauhan aku melihat tulisan besar, Yesus Uvam Tobie. Yesus, engkau andalanku. Bisa dipimpin langsung oleh Uskup Krakow dengan umat yang hadir lebih dari 100.000 orang. Terdiri dari penduduk lokal Polandia, juga orang-orang dari Eropa, dari Amerika, karena ternyata devosi ini berkembang, sangat berkembang di Amerika. Ada juga pelayanan sakramen tobat sebelum perayaan Ekaristi. Jadi di lantai bawah dari gedung Basilika, di situ banyak sekali pastor yang bersiap sedia untuk memberikan sakramen tobat. Seorang pastor bernama Paul Lex, CSJ, pernah seharian penuh di tempat itu melayani sakramen tobat, mengingat banyaknya orang yang ingin menerima sakramen tobat. Pastor Paul Lex adalah kakak dari Pak Stephen Lex. Perayaan Ekaristi berlangsung tertib walau tidak terlalu hikmat bagiku. Karena aku tidak mengerti bahasa Polandia, tapi juga suasana itu tidak membuat kami kehilangan kegembiraan. Kami gembira karena bisa mengikuti pesta kerahiman ilahi di tempat diresmikannya oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II sebagai pusat kerahiman. Agar memancarlah banyak rahmat dari tempat ini, khususnya bagi mereka yang datang kemari. Itu yang dikatakan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Rencananya, kami akan menghabiskan waktu hari itu di Basilika Kerahiman Ilahi. Tapi karena begitu penuh sesak dengan umat yang hadir, dengan pengunjung, maka diputuskan kami untuk keesokan harinya kembali ke tempat tersebut. Oleh sebab itu, hari itu kami diajak untuk melihat kota tua Krakow. Ada sekitar 60 gereja pada radius 1 dalam kota, dan juga ada radius 2 di mana kota tua dan modern dipisahkan dengan sungai yang disebut Sungai Vistula yang terkenal dengan cerita naganya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Krakow, seolah-olah ada dua kota. Kota Krakow yang baru dan kota Krakow yang lama. Dipisah oleh satu sungai besar. Sungai itu juga banyak ceritanya. Paus Yohanes Paulus II datang ke Krakow. Demikian juga Bapak Paus Benediktus ke-16. Umat yang hadir pada setiap misa berjumlah sekitar 1 juta orang pada waktu Bapak Paus datang ya. Kami juga melihat ada patung Santa Barbara, pelindung para pekerja tambang. Karena Krakow terkenal juga akan tambang garam yang besar dan tambang batu bara. Kota tua ini dikelilingi oleh hutan dan taman yang panjangnya 4 km dan hanya untuk pejalan kaki. Di sana ada orang yang dibayar oleh pemerintah Krakow untuk memainkan musik di jalan-jalan di tempat itu. Ada juga daerah khusus universitas-universitas, termasuk juga ada universitas tertua di Polandia, termasuk tempat tinggal profesor-profesor yang jadi guru para mahasiswa di sana.
Mereka juga tinggal di kompleks yang sama dengan banyak bangunan original bergaya gotik. Kami juga melihat patung yang menurut kepercayaan, jika hidungnya disentuh, maka harapan orang itu pasti tercapai. Di tempat itu ada jam yang menyanyikan lagu dengan atraksi boneka pada jam-jam tertentu, termasuk juga melakukan lagu Gaudeamus Igitur, yang mengingatkan aku pada kenangan wisudaku di Universitas Parahyangan Bandung beberapa puluh tahun yang lalu. Kota ini juga terkenal dengan legenda tentang kisah naga yang hidup di sungai Vistula tadi ya. Menurut cerita, makanan sang naga adalah anak-anak kecil dan binatang peliharaan. Hal ini membuat tidak nyaman penduduk sekitar. Suatu kali seorang tukang sepatu berusaha menjebak sang naga dengan membuat boneka yang menyerupai binatang yang biasa dimakan oleh naga tersebut. Boneka binatang itu sudah diberi racun yang bisa meledak. Pada waktu naga memakannya, naga pun meledak bersama dengan boneka itu, sehingga naga mati. Untuk mengingatkan cerita itu, didirikanlah patung naga di tepi sungai. Kami juga berkesempatan untuk melihat tempat tinggal Bapak Paus Yohanes Paulus saat mengunjungi Krakau, termasuk tempat duduknya yang selalu dipakainya kalau mau pergi ke tempat tertentu. Di gereja yang kami kunjungi juga digantung duplikat kain kafan. Banyak bangunan bergaya Renaissance di kota tua Krakau pada abad ke-11 sampai abad ke-16. Oleh orang Austria pada abad ke-19, semua bangunan itu direkonstruksi menjadi seperti sedia kala. Kami juga diajak melihat Hotel Copernicus yang katanya adalah tempat raja atau ratu atau presiden tinggal bila datang ke kota tersebut. Terdapat pasar yang cukup besar di mana banyak dijual souvenir, gelas-gelas dan batu amber yang asli. Menurut cerita, batu amber yang bagus berasal dari Polandia dan bukan dari Rusia. Batu amber adalah batu berwarna kuning kecoklatan yang terbuat dari getah yang mengeras untuk mematikan mangsanya. Antara lain, kalajengking atau nyamuk atau capung yang ternyata ada di dalam batu atau getah yang mengeras tersebut. Perjalanan dilanjutkan menuju tempat tinggal Bapak Paus Yohanes Paulus II saat masih kuliah dan pada waktu menjadi uskup di Krakau. Dan kami juga melihat suatu taman yang besar di mana beliau pernah mengadakan misa yang dihadiri oleh 2 juta umat. Terdapat juga di sana gereja Santa Maria yang antik, di mana terdapat gambar Yesus yang Maha Rahim yang dipajang dan dihias di altar. Disinilah aku bisa berdoa koronka secara pribadi. Setelah puas dalam peziarahan kami hari ini, akhirnya kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Malam harinya, aku coba merenungkan doa Suster Faustina untuk mohon rahmat agar dapat berbelas kasih terhadap sesama. Agar mataku penuh belas kasihan, supaya tidak pernah curiga atau tidak menilai orang dari tampang lahiriahnya. Agar pendengaranku penuh belas kasihan, siap mendengarkan kebutuhan sesama dan tidak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesama. Agar lidahku penuh belas kasihan, tidak bicara buruk tentang sesamaku, siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf pada sesama. Agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan baik, mampu berbuat baik dan menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Agar kakiku penuh belas kasihan, selalu bergegas untuk menolong sesama, menguasai keletihan dan kelelahan sendiri. Agar istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Agar hatiku berbelas kasih, peka terhadap segala derita, tidak pernah menolak berbagi kasih dengan sesama, jujur dalam pergaulan,
juga dengan mereka yang mau memanfaatkan kebaikanku. Itulah hari keempat. Selanjutnya, hari kelima, kita tetap ada di Basilika Kerahiman Ilahi dengan tema Ordinary Life, Extraordinary Ways. Salam kerahiman.